Baik, selamat datang di video kali ini. Saya ingin membahas tentang laporan tugas akhir Asosiasi Data Science tentang analisis pengaruh kunjungan wisatawan mancanegara terhadap tingkat penghunian kamar hotel berbintang di Provinsi DKI Jakarta pada Januari 2018 sampai Juni 2021 menggunakan analisis regresi sederhana. Disusun oleh saya, Francisco Cardo, nanti ada juga Felix Mario Kristanto Adi, Muhammad Narwar dari kelompok 1 kelas UG 03 kelompok 01 dengan tema project itu pengguna machine learning untuk pariwisata dan penginapan hotel. Daftar isi seperti ini. Baik, sebentar. Baik, akan saya lanjutkan. Daftar tabel. Baik, pendahuluannya. Latar belakang permasalahan pariwisata merupakan salah satu sektor perwakilan yang memiliki pariwisata yang signifikan. Sektor wisata dapat mendatangkan wisatawan mancanegara yang bisa disebut dengan wisman untuk berkunjung sehingga menghasilkan devisa negara, pencipta lapangan kerja dan kesempatan berusaha serta pemerataan pendapatan. Oleh karena itu, negara Indonesia mengharapkan adanya kunjungan wisatawan dari mancanegara seperti wisatawan negara Malaysia, Singapura, Jepang, dan negara lainnya. Kita tahu pada saat ini pandemi COVID-19 merebak di seluruh negara termasuk juga Indonesia, sehingga berdampak terhadap pariwisata yang ada di Indonesia. Berdasarkan data BPS DKI Jakarta bulan Juni, BPS Provinsi DKI, jumlah kunjungan wisatawan ke DKI Jakarta mencapai 12.782 kunjungan, turun sebesar 17,74% dibandingkan pada April 2021. Secara kumulatif, jumlah kunjungan Wisman ke DKI Jakarta pada periode Januari sampai Mei 2021 mencapai 45.733 kunjungan, turun sebesar 87,73% jika dibandingkan pada periode sebelumnya. Pada periode tahun sebelumnya, kunjungan Wisman didominasi WNA yang berasal dari wilayah Asia di luar ASEAN seperti negara yang berada di Eropa, Timur Tengah, Amerika Serikat, dan Afrika. DKI Jakarta merupakan kita tahu DKI Jakarta merupakan pintu gerbang dari kunjungan Wisman ke Indonesia. Kehadiran Wisman yang berkunjung ke berbagai objek wisata tentunya membutuhkan tempat penginapan. Oleh karena itu, hotel berperan sebagai satu tolak ukur untuk mengetahui berapa banyak Wisman yang berkunjung ke DKI Jakarta. Pada tahun 2020, tingkat penghunian kamar hotel mengalami penurunan dikarenakan COVID-19. Pada bulan Juni tahun 2020, TPK hotel berbintang di DKI Jakarta hanya sebesar 26,5%, jauh lebih rendah dibandingkan dengan bulan yang sebelumnya. Namun di akhir tahun 2020, TPK hotel berbintang mengalami kenaikan dikarenakan adanya upaya pemerintah untuk memulihkan perekonomian. Pada bulan Juni 2020, TPK hotel berbintang meningkat 25,4% poin dibandingkan bulan Juni 2020. Seperti itu. Penelitian ini didasarkan pada beberapa penelitian sebelumnya, yaitu pertama itu pengaruh kunjungan Wisman asing dan kurs dolar Amerika terhadap tingkat penghunian kamar hotel berbintang di Provinsi Bali pada tahun 2008 sampai dengan 2007 oleh Ayu Agustin. Tujuan penelitian tersebut itu mengetahui pengaruh kunjungan wisatawan asing dan kurs dolar Amerika secara simultan terhadap tingkat penghunian kamar hotel di Provinsi Bali. Selanjutnya juga ada kita juga melihat penelitian yang dilakukan oleh Suwanto, yaitu hubungan antara kunjungan Wisman mancanegara dengan rata-rata tingkat penghunian kamar hotel DKI Jakarta tahun 2012 sampai 2018. Tujuan penelitian tersebut juga menganalisis hubungan jumlah kunjungan Wisman mancanegara dengan rata-rata tingkat penghunian kamar hotel Provinsi DKI Jakarta. Kedua penelitian tersebut menggunakan data BPS DKI Jakarta dan juga yang dari Bali juga menggunakan data BPS Provinsi Bali dan juga survei. Dari pemaparan di atas, maka penulis menganalisis pengaruh kunjungan Wisma mancanegara terhadap tingkat penghunian kamar hotel berbintang di Provinsi Jakarta tahun 2018 pada bulan Januari sampai 2021 pada bulan Juni menggunakan analisis regresi sederhana. Perumusan masalahnya adalah apa sih yang kita ingin rumuskan itu
Pertama itu bagaimana model regresi yang terbentuk melalui analisis regresi linear sederhana dari kunjungan Wisman mancanegara terhadap tingkat penghunian kamar hotel berbintang di Provinsi DKI Jakarta pada Juni 2018 sampai pada Januari 2018 sampai Juni 2021. Selanjutnya juga bagaimana hubungan antar kunjungan Wisma mancanegara terhadap tingkat penghunian kamar hotel berbintang di Provinsi DKI Jakarta tahun 2018 sampai 2021. Batasan perumusan masalah ini adalah data yang kita ambil ini dari data BPS yang diperoleh dari data masuk di Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Halim, dan Pelabuhan Tanjung Priok. Data tingkat penghunian kamar hotel juga digunakan berupa persenan, dan data-data tersebut dari data BPS DKI Jakarta angka dalam yang judulnya adalah yaitu Provinsi DKI Jakarta dalam angka 2018 sampai 2020 statistika hotel dan tingkat penghunian kamar hotel 2018 sampai dengan 2020, dan berita resmi statistika Provinsi DKI Jakarta bulan Mei sampai bulan Agustus 2021. Pembahasan ini dipusatkan pada pengaruh kunjungan Wisman terhadap TPK hotel berbintang di Provinsi DKI Jakarta dan kebijakan yang dapat diambil untuk meninggalkan kunjungan Wisman pada pengolahan dan jumlah kunjungan Wisman terhadap TPK hotel berbintang. Hanya di pengolahan ini kita hanya menggunakan program Python. Landasan teorinya kita juga menjelaskan apa itu regresi linear. Regresi linear ada teknik untuk digunakan untuk memperoleh model hubungan antara satu variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen. Itu dijelaskan pada buku Herland 2018. Jika menggunakan satu independen, maka disebut juga analisis regresi linear sederhana. Sedangkan jika menggunakan menggunakan lebih dari satu variabel independen, maka disebut regresi linear berganda. Analisis regresi digunakan menyelidiki hubungan antara variabel dependen, yaitu kita misalkan sebagai y, dengan variabel independen yang kita tuliskan sebagai x. Secara umum hubungan antara variabel y dan x merupakan hubungan fungsional dan hubungan statistik. Hubungan fungsional dapat diekspresikan dalam bentuk formula matematika, dan hubungan statistik dapat diperoleh dari observasi. Analisis regresi adalah metode statistika yang digunakan untuk mempelajari hubungan antara sifat permasalahan yang sedikit, begitu teman-teman. Selanjutnya kita akan menjelaskan apa itu analisis regresi. Analisis regresi itu dapat dimodelkan seperti ini: y sama dengan beta 0 ditambah beta 1x 1 ditambah ini epsilon. Epsilon itu merupakan galat dari subjek i, dan y adalah respon subjek ke i, dan xi adalah pareto subjek ke i. Yang y juga bisa disebutkan sebagai nilai variabel dependen, dan xi bisa juga disebutkan sebagai nilai variabel independen. Pada model B di atas, B0 dan B1 adalah parameter yang tidak diketahui dan ingin diestimasi berdasarkan data empiris xi dan yi, dan hasil estimasinya sering disebut sebagai koefisien regresi. Begitu teman-teman. Interpretasi koefisien regresi dalam logaritma. Ini kenapa kita interpretasi koefisien regresi dalam logaritma nanti dijelaskan di data selanjutnya. Tapi ini kita jelaskan dulu untuk apa sih interpretasi jika kita menggunakan variabel logaritma, begitu teman-teman. Pada buku Basic Economics karya Domdar Gonajar tahun 2003 menjelaskan koefisien regresi adalah logaritma seperti ini. Model Longling yaitu ln yi ditambah bxi plus epsilon. Interpretasinya adalah ini bisa dibilang epsilon atau teman-teman. Itu seperti galat atau error, teman-teman. Interpretasi ada peningkatan nilai x sebesar 1% akan meningkatkan nilai ln y sebesar satuan. Dengan kata lain, peningkatan x sebesar 1 satuan meningkatkan nilai y sebesar b kali x 0%. B kali 100%, teman-teman. Habis itu yang kedua juga model Linglong yaitu y sama dengan a ditambah b ln xi ditambah e. Interpretasi ada peningkatan nilai ln x sebesar 1 satuan meningkatkan nilai y sebesar satuan. Dengan kata lain, peningkatan x sebesar 1 satuan meningkatkan y sebesar b kali 0,01. Model Longlong ln y sama dengan b ln xi ditambah e.
interpretasinya ada peningkatan X sebesar 1% meningkatkan biaya sebesar B persen. Pembahasannya, ini kita berdasarkan tadi data BPS DKI Jakarta tahun 2018 sampai 2020, statistika hotel dan berita resmi statistika Provinsi DKI Jakarta bulan Mei sampai bulan Agustus 2021. Variabel yang diambil jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan tingkat penghuni kamar hotel berbintang. Selanjutnya akan dijelaskan variabel tersebut dan akan dianalisis. Kita akan jelaskan apa itu Wisman. Wisman sesuai dengan rekomendasi UTO adalah definisinya oleh UTO adalah setiap orang yang melakukan perjalanan ke suatu negara ke luar negara tempat tinggalnya kurang dari 1 tahun, didorong oleh tujuan utama bisnis, berlibur atau kunjungan pribadi selain untuk bekerja dengan penduduk yang dikunjungin. Jadi singkatnya itu teman-teman, Wisman adalah orang yang berkunjung dari suatu negara menuju ke negara lain yang tujuannya bisa sebagai berbisnis, berlibur atau tujuan pribadinya. Gitu. Jadi Wisman itu bukan yang orang yang bekerja di suatu ke tempat itu untuk bekerja, tapi yang untuk berwisata atau enggak berlibur gitu teman-teman. Definisi yang mencakup 2 kategori tamu Wisman ada wisatawan, tourism. Wisatawan adalah setiap pengunjung seperti didefinisikan di atas tinggal paling sedikit 24 jam akan tetapi tidak lebih dari 12 bulan di tempat dikunjungin tersebut. Begitu teman-teman. Ada pelancong juga, pelancong ada setiap pengunjung yang tinggal kurang dari 24 jam di tempat kunjungan. Terus kita lanjutin aja teman-teman. Ini berdasarkan data BPS DKI Jakarta, Wisman berkunjung di DKI Jakarta bulan Juni 2021 melalui 2 pintu yaitu Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Halim Perdana Kusuma tercatat naik 5,5% dibandingkan bulan lalu. Grafiknya ini nanti di belakang di bawah itu nanti ada penjelasan tentang grafik. Ini kita akan menjelaskan dulu tentang tingkat penghuni kamar hotel. Selanjutnya itu TPK, tingkat penghuni kamar hotel, didefinisikan sebagai sebelumnya itu kita menjelaskan dulu hotel berbintang. Hotel berbintang ialah usaha menggunakan bangunan yang sebagai bangunan yang disediakan secara khusus di setiap orang menginap, makan serta memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya dengan pembayaran dan telah memenuhi syarat sebagai hotel berbintang seperti yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pariwisata Dinas Pariwisata. Ciri khusus dari hotel berbintang mempunyai restoran yang berada di bawah manajemen hotel tersebut. Gitu teman-teman. Ini kita lihat statistika tingkat penghuni kamar hotel berdasarkan publikasi BPS DKI Jakarta menyatakan bahwa tahun 2020 TPK hotel berbintang mengalami penurunan. Penurunan diakibatkan adanya pandemi COVID-19. Pada bulan Juni tahun 2020, TPK hotel berbintang DKI Jakarta hanya sebesar 26,5%, jauh lebih rendah dibandingkan dengan jumlah yang sama pada tahun sebelumnya. Untuk datanya ini sudah saya buat dalam bentuk tabel nanti teman-teman. Ini tidak perlu. Nah ini perkembangan TPK hotel berbintang seperti itu teman-teman, yang grafiknya. Terus ini juga tabelnya, tabel TPK hotel berbintang sama tabel Wisman yang sebelah kiri itu bulan, selanjutnya TPK hotel berbintang, selanjutnya Wisman seperti ini. Selanjutnya kita menggunakan analisis regresi, ada uji asumsi. Yang pertama itu uji normalitas, terus uji. Oke, kita langsung ke programnya ya teman-teman. Nah seperti ini. Baik, kita langsung ke Python ya. Sudah ke Python seperti ini. Kita sebelumnya itu kita import semuanya dulu teman-teman, seperti Pandas, Abito, Matplotlib dan Seaborn, NumPy, terus Math, terus model regression, terus model test split, habis itu mean absolute error, dan ini import peringatan supaya tidak membuat
error di sini teman-teman, buat nggak ada tulisan peringatan gitu, warning. Ini menghilangkan warning teman-teman di sini. Habis itu sebelumnya kita import dulu CSV-nya seperti ini. Terus kita lihat berapa banyak sih data di sini, data set seperti ini. Oh ya teman-teman, tadi kita udah menjelaskan model link long, long link, long. Nah ini seperti ini teman-teman. Di sini kita bikin len di sini. Apa sih tujuannya ada len ini? Nanti saya jelaskan. Nanti di sini teman, bentar lagi. Di sini kita data set dulu, melihat ini datanya 42 data dan kolomnya ada 4. Data info seperti ini teman-teman. Kita lihat di sini ada yang bentuknya float, ada yang bentuknya integer juga teman, dan juga objek teman-teman. Ini yang gimana sintak untuk menampilkan grafik tadi. Saya buat sintaknya seperti ini teman-teman. Ini seperti tahun, kita import kalender, dan sini nanti kita ini kita inverse teman-teman, supaya mulai dari paling akhir dulu, yang paling awal tahun dulu 2018 sampai 2021. Di sini kan data pertama tuh kan 2021 kan, baru sampai 2018, baru ini kita putar teman-teman, dari 2018 ke 2021 pakai ini fungsi ini. Terus ini juga menjelaskan grafiknya apa aja dipakai seperti ini teman-teman. Nanti hasil outputnya seperti ini. Terus uji analisis regresif seperti saya jelaskan teman-teman, uji normalitas seperti ini. Kita describe dulu datanya. Kita lihat di sini ada standar mean, STD minimal berapa, terus maksimal berapa, data kali Q1, Q2, Q3. Ini median. Q1 itu sama di sini ada Q3. Kalau kita lihat description ini teman-teman, seperti ini, bentuknya seperti lonceng seperti yang dijelaskan ini. Uji asumsi dilakukan dengan uji normalitas variabel dependen dan uji linearitas. Apabila kedua data tersebut terpenuhi, maka dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya seperti uji analisis regresi linear sederhana. Uji normalitas dapat dilakukan dengan mengecek apakah data yang digunakan peneliti ini berdistribusi normal atau tidak berdistribusi normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan melihat visualisasi pada box plot dan melihat bentuk lonceng pada histogram. Nah, lihat ini teman-teman. Ini sintaknya seperti ini. Kita menggunakan sintak seperti ini dan nanti keluar outputnya seperti ini. Kita lihat ini berbentuk seperti lonceng. Masih belum yakin, kita buktikan menggunakan kita lihat outliernya. Kita bersihkan outliernya, ternyata ketika membersihkan outlier atau melihat outlier, ternyata tidak ada data outlier teman-teman di sini. Outputnya nggak ada. Seperti gini sintaknya. Terus kita juga lihat exploitnya seperti ini. Dia menjelaskan bisa dilihat menggunakan melihat visualisasi pada exploit dan melihat bentuk lonceng pada histogram. Ternyata exploitnya juga tidak ada data outlier. Terus pada data Wisman juga seperti itu teman-teman. Bentuknya seperti lonceng. Ketika lihat outlier ada apa tidak, ternyata tidak ada. Terus bentuk box plotnya seperti yang tidak ada outlier juga. Terus pada LAN Wisman juga pada blok outlier itu nggak ada, box plot juga nggak ada teman-teman. Terus kita lanjut ke uji selanjutnya. Halo, suara saya masuk? Suara saya masuk? Mau masuk, oke. Seperti ini. Nah, kita uji linearitas. Uji linearitas dapat dilakukan terhadap semua variabel akan dianalisis. Tujuannya untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dengan persentase TPK hotel berbintang dengan variabel independen LAN Wisman. Gini teman-teman. Tadi uji linearitas juga ketika datanya itu tidak ada outlier, misalkan Wisman itu tidak ada outlier, maka LAN Wisman juga tidak ada outlier. Seperti ini buktinya teman-teman. Di sini nggak ada outlier, juga di sini nggak ada. Kenapa sih kita melihat Wisman itu dibuat LAN gitu teman-teman? Kenapa bikin LAN Wisman? Nah, dikarenain ini teman-teman.
di sini. Mana itu, teman-teman? Nah, di sini. Jarak antara Wisman ke TPK Hotel Berbintang itu, masih ini kan mainnya persen. Persen di sini mainnya ribuan. Jadi jaraknya itu terlalu jauh, teman-teman. Sehingga untuk memperkecil jaraknya, maka kita bisa merubah menggunakan Wisman seperti yang sudah saya jelaskan di buku pegangan yang sudah saya sebutkan di atas tadi. Gitu, teman-teman. Maka ketika menggunakan uji linearitas ternyata dia linear, teman-teman, seperti ini modelnya. Selanjutnya, dari output tersebut dapat dilihat semakin besar nilai Ln Wisman, maka TPK Hotel Berbintang semakin meningkat. Berarti dapat disebutkan bahwa terdapat hubungan linear positif antara variabel Ln Wisman terhadap TPK Hotel Berbintang. Artinya persentase kenaikan kunjungan Wisman berbanding lurus dengan peningkatan TPK Hotel Berbintang, gitu, teman-teman. Jadi TPK Hotel Berbintang sama Wisman itu berbanding lurus, teman-teman. Maka ketika di TPK Hotel Berbintang meningkat, maka jumlah kunjungan wisatawan juga semakin meningkat, teman-teman. Seperti ini. Selanjutnya kita menjelaskan tentang formula regresi linear sederhana. Menentukan formula analisis regresi. Nah, kita lihat nih, teman-teman. Menghitung nilai koefisien korelasi seperti ini, teman-teman. Sebelumnya kita melihat dulu koefisien korelasi itu bisa menggunakan head math atau enggak pakai ini, ngitung manual, teman-teman. Nah, nanti didapatkan bahwa koefisien korelasinya itu sebesar 0,892. Seperti ini, di ini juga. Nah, kita lihat sini, teman-teman. 0,89 TPK Hotel Berbintang dengan Ln Wisman seperti 0,892. Oke. Nah, seperti ini. Lanjut, mencari nilai parameter beta 0-nya yang kita lihat dulu. Didapatkan nilai beta 0-nya itu min 13,67 sama beta 1-nya 6,229. Sehingga model regresi yang kita bangun ada TPK Hotel Berbintang persen sama dengan minus 13,67611405 ditambah 6,229081 Ln Wisman. Seperti ini, teman-teman. Gitu. Apa sih maksudnya ini? Kita interpretasikan ya, teman-teman. Karena menggunakan model regresi linear long, maka interpretasinya menjadi setiap penambahan 1% kunjungan Wisman, maka tingkat penghuni kamar hotel berbintang di DKI Jakarta akan bertambah sebesar 6,229081% dengan asumsi variabel lain konstan. Jelas bahwa tingkat penghuni kamar hotel dipengaruhi oleh faktor jumlah kunjungan Wisman. Seperti itu. Bentuk scatter plotnya sama seperti tadi, analisis uji linearitas seperti ini, teman-teman. Oke. Selanjutnya juga kita melihat hitung nilai errornya. Nilai errornya itu didapatkan 0,75, teman-teman. Nilai korelasi errornya ini. Oke, teman-teman. Sebentar, nilai errornya. Oh ya, ini didapatkan error itunya 5,09, terus ada min errornya itu, mean square errornya itu 48,51 dan mean square errornya, akar dari mean square errornya itu 6,95587 ya. Terus kita simpulkan, teman-teman. Kesimpulannya ada berdasarkan perumusan masalah dan pembahasan pada bab sebenarnya diperoleh sebagai berikut. Model regresi linear terbaik diperoleh melalui analisis regresi linear jumlah kunjungan Wisman mancanegara yang kita sebut sebagai Wisman dengan tingkat penggunaan kamar hotel berbintang di Provinsi DKI Jakarta pada bulan Januari 2018 sampai bulan Juni 2021. Sehingga model regresi seperti ini. TPK Hotel Berbintang persen dalam bentuk persen sama dengan min 13,67611405 ditambah 6,229081 Ln Wisman, yang kita bisa maknakan sebagai karena menggunakan model regresi linear long
linglong, maka model tersebut dapat diinterpretasikan yaitu tingkat kenaikan kunjungan Wisman sebesar 1% akan mendorong kenaikan tingkat penghunian kamar hotel sebesar 0,229% dengan asumsi variabel lain konstan. Jelas bahwa tingkat penghunian kamar hotel berpengaruh oleh faktor kunjungan Wisman. Selanjutnya juga kita dapatkan kesimpulan yaitu kunjungan Wisman mancanegara pada variabel Wisman memiliki hubungan linear positif terhadap tingkat penghunian kamar hotel berbintang di Provinsi DKI Jakarta. Artinya semakin besar kenaikan kunjungan Wisman mancanegara, maka tingkat penghunian kamar hotel berbintang di DKI Jakarta akan meningkat semakin besar dan mengalami peningkatan. Sarannya dari hasil analisis regresif yang dilakukan diperoleh bahwa semakin besar kunjungan Wisma mancanegara, maka berakibat pada persentase tingkat penghunian kamar hotel berbintang. Di Provinsi DKI Jakarta semakin besar atau meningkat, dan dari hasil tersebut maka dapat dianjurkan kepada pemerintah Pemprov DKI Jakarta dan pihak terkait untuk perlu memperhatikan faktor-faktor yang relevan untuk meningkatkan jumlah kunjungan Wisma mancanegara seperti aktivitas tempat wisatawan serta keamanan dan kenyamanan Wisman. Dari peningkatan jumlah kunjungan Wisman mancanegara dan perkembangan usaha di bidang perhotelan sebagai upaya meningkatkan tingkat penghunian kamar hotel berbintang. Begitu teman-teman. Sini daftar pustakanya saya lampirkan dan lampiran sintak petanya juga. Begitu teman-teman. Sebelumnya saya juga minta maaf ini karena saya tidak deploy ke bentuk web, hanya bentuk PDF teman-teman. Karena keterbatasan ilmu untuk mendeploy keterbatasan ilmu, terus keterbatasan tenaga untuk mendeploy ke web teman-teman. Sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa.